Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Marilah ibadah pada pagi ini, hari Minggu 24 Januari tahun 2021 akan kita mulai. Kita akan buka dengan pujian pembukaan dari KJ nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Epifani yang ketiga, tanggal 24 Januari 2021 ini, mari kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu hendak beribadah. Maka daripada itu Tuhan, kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Demikian pula kami hendak mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang akan menyertai dan menguatkan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mampu menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ayat nasnya saja, yaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara semua? Sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, kita tetap punya semangat bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, kebersamaan kita sesinode GKJ dengan sebuah tema yaitu keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ternyata juga memukul semua sektor kehidupan. Diakui tidak diakui, semua orang, ya, semua orang di semua lini sektor terdampak. Bahkan kita pun, kebersamaan kita sebagai gereja juga terdampak. Biasanya kita bisa onsite beribadah bersama-sama, tetapi ternyata karena faktor ini kita harus beribadah secara virtual, secara online. Tetapi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, ya, kita kena dampaknya bukan berarti terus kemudian kita putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tetap harus kita lakukan. Upaya-upaya juga harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa terpenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang begitu besar dampak daripada COVID-19 ini, sehingga ketika kita Natalan mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan satu dengan yang lain. Biasanya mengucapkan selamat Natal, berjabat tangan, begitu. Biasanya ibu-ibu cium pipi kanan, cium pipi kiri kalau berjumpa dengan ibu-ibu yang lain. Tetapi gara-gara COVID ini akhirnya apa? Kita cuma bisa berjauhan. Senyumnya juga berjauhan. Yang tadinya lebar, ya, kelihatan sekarang tidak bisa karena tertutup dengan masker. Tidak tahu orang itu senyum apa tidak begitu ya. Tetapi yang jelas inilah yang harus kita hadapi. Dan itu menjadi sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, dan itu menjadi sebuah kekangenan kita semua. Bahwa kita ingin dipulihkan seperti sedia kala. Relasi kita juga dipulihkan seperti sedia kala. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan ini karena COVID-19, ya, semua orang pasti membutuhkan, ya, untuk menyambung kehidupan mereka masing-masing. Semua orang berusaha terbatas, gitu. Karena apa? Ya, mereka bekerja juga dibatasi, gitu. Ya kan? Kita beribadah juga dibatasi. Bukan berarti itu tidak baik, itu baik demi kebersamaan dan kelangsungan kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menjadi persoalan ketika semua serba terbatas, ketika kehidupan ini semakin hari semakin sulit, seringkali kita hanya memikirkan siapa? Memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana aku bisa survive? Bagaimana aku bisa bertahan nanti? Akhirnya apa? Semua mengarah kepada diri sendiri. Coba Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik. Ada beberapa cerita di media sosial yang saya lihat begitu ya. Yang saya lihat, ya, ketika dimintai untuk melakukan tanggung jawabnya, yaitu maaf kata ronda begitu. Semua orang, ya kan, pada bisa jadi karena kesibukan akhirnya tidak bisa. Tetapi ketika diberikan informasi, nerima bantuan, semua orang pasti langsung berduyun-duyun. Bahkan ketika dirinya yang bersangkutan tidak menerima, apa yang terjadi? Menanyakan kenapa aku tidak menerima. Ini yang menjadi fokusnya. Artinya apa? Sering kali mengarah kepada diri sendiri. Ketika orang lain menerima, aku kok tidak menerima. Tetapi ketika berbicara tanggung jawab, engkau harus melakukan ini. Waduh, kalau bisa orang lain saja, jangan sampai saya yang bertanggung jawab. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan real.
Bahwa manusia seringkali mengarah kepada dirinya sendiri. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Gitu ya. Orang memikirkan kehidupannya, orang memikirkan keluarganya, orang memikirkan masa depannya, penting. Tetapi jangan lupa, Pak Saudaraku, bahwa itu juga harus seimbang. Yaitu memenuhi kebutuhan duniawi kehidupan kita, tetapi juga jangan sampai lupa sisi yang lain yaitu rohani. Apakah cukup dengan berdoa, orang lihat ya kita berdoa sebagai orang percaya? Apakah ketika orang lain melihat bahwa kehidupan kita itu memuji nama Tuhan, itu selesai? Apakah itu hanya kehidupan rohani? Bisa jadi iya, tetapi itu hanya penampakan, Bapak Saudaraku. Ketika kita beribadah, apakah itu kehidupan rohani? Ya, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini? Ibadah kita yang sejati itu, saudaraku. Ketika kita memuji nama Tuhan tidak hanya di bibir saja, tetapi bagaimana memuji nama Tuhan dengan cara menguatkan orang lain yang semplah hidupnya dibangkitkan kembali. Orang lain yang tidak punya harapan dengan kehadiran kita, maka dia memuliakan nama Tuhan, semangat kembali. Itulah ibadah yang sejati. Artinya bahwa kehidupan mengarah kepada diri sendiri itu baik, tetapi jangan sampai lupa bahwa kehidupan surgawi juga harus kita nyatakan, yaitu bagaimana tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15 mengingatkan kita, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diminta untuk bertobat, kita diminta untuk percaya kepada Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik daripada Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang memberkati umatnya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah berkorban bagi umatnya, karena cintanya ia melakukan itu. Maka kita pun, saudaraku, yang terpanggil menjadi umat yang percaya, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Yaitu apa? Yaitu berkorban bagi sesama. Seperti Kristus telah berkorban bagi saya dan saudara, maka kita pun juga harus memberikan pengorbanan kepada sesama yang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa jadi berjuang, bekerja untuk keluarga kita, benar. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak hanya melihat diri kita sendiri, bahwa setiap kekuatan, setiap berkat yang kita terima sebenarnya itu adalah pemberian Tuhan, dan itu wajib untuk kita bagikan kepada yang lain. Di tengah-tengah keletihan kita bekerja mungkin, bukan berarti terus kemudian kita tidak memberikan senyuman kepada keluarga kita di rumah. Aku bekerja capek, aku banyak pikiran, sudah nggak usah bicara. Bisa jadi kita seperti itu ketika di rumah, ketika kita mengalami keletihan. Tetapi saudaraku, itu semua kita lakukan untuk siapa sih? Untuk keluarga, sehingga apa? Betapapun kita capek, betapapun kita letih, kita harus juga bisa memberikan cinta kita kepada keluarga kita yang di rumah. Yang minimal yang pertama senyuman. Wow, bapak ibu pulang, senyum kepada anaknya, plong anaknya. Gitu. Bukan berarti tanpa pergumulan, semua pasti punya pergumulan. Tetapi ketika kita bisa memberikan secercah harapan, secercah senyuman, secercah kekuatan kepada keluarga kita, maka kita pun menjadi berkat bagi keluarga kita. Demikian juga kepada orang lain. Di tengah-tengah kita punya kebutuhan, di tengah-tengah kita punya pergumulan, bukan berarti terus kita tidak membagikan berkat kita kepada orang lain. Mungkin tidak harus berbentuk uang, tidak harus seperti itu, tetapi pemikiran, tetapi perhatian juga harus kita berikan supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Supaya apa? Supaya orang lain juga mengenal Injil. Bahwa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kita bisa bertahan sampai detik ini, itu hanya karena Tuhan. Coba Bapak Saudaraku, kalau kita berpikir bahwa pekerjaan kita hanya dari kita sendiri. Tetapi Tuhan bila mengambil kesehatan kita, kira-kira apakah kita bisa bekerja? Tentu tidak bisa bekerja. Ketika kita merasa bahwa kita mampu dalam segala hal, tetapi Tuhan menutup keran-keran kesempatan untuk kita bekerja, apa yang terjadi? Kita pun tidak bisa apa-apa. Artinya, kita harus punya kemampuan yang lebih benar, tetapi jangan lupa bahwa kemampuan itu, kesempatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur, patut juga
kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sesama kita. Ayat yang ke-17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita diajak bersama-sama untuk menjadi penjala manusia. Supaya apa? Supaya manusia-manusia yang lain, sesama-sesama yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa mengikut kita, mengikuti Tuhan. Seperti kita mengikut Tuhan, maka mereka juga bisa mengikut Tuhan. Nah, ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama diajak supaya kita tetap memperhatikan keberadaan kita. Kita harus berjuang untuk bagaimana supaya kita bisa mencukupi. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memikirkan hal-hal yang lain, yaitu apa? Hal-hal sorgawi. Bekerja baik, tetapi jangan lupa, relasi dengan Tuhan juga harus baik. Sesama kita harus baik, tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup harus seimbang, rohani harus seimbang dengan yang jasmani. Semuanya harus seimbang, tidak boleh kalau tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti berat sebelah. Ketika berat sebelah, kita tidak memikirkan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kehidupan percaya kita harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sebagai umat percaya, kita telah dikuduskan, kita telah diangkat menjadi anaknya, maka mari kita juga memperhatikan sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti dalam hukum kasih, kasihlah sesamamu. Itu juga harus dibarengi dengan apa? Kasih Tuhan Allahmu. Harus seimbang. Hal-hal jasmani harus diimbangi dengan hal rohani. Hal rohani juga harus diberi keseimbangan dengan hal jasmani. Semua wajib kita lakukan supaya apa? Supaya kehidupan kita mampu memancarkan cinta kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita menjaga keseimbangan hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kami harus seimbang. Hal-hal yang jasmani harus kami imbangi juga dengan hal-hal yang rohani. Bahwa setiap kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kesempatan yang kami terima, keluarga yang kami terima, itu daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberikan itu semua kepada kami, maka patut juga kami mengucap syukur dan membagikan setiap berkat-berkat yang kami terima kepada sesama kami yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, tolonglah kami, agar kami mampu menjaga keseimbangan hidup. Ya, hal-hal yang jasmani juga harus imbang dengan hal-hal yang rohani. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami agar kami mampu hidup dalam keseimbangan bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka marilah saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan lantunan pujian, Tuhan pencipta semesta.
Marilah kita bersama-sama berdoa syukur, berdoa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami telah memberikan persembahan kami, walaupun tidak seberapa, tetapi inilah yang mampu kami berikan kepada Tuhan. Sucikanlah, kuduskanlah persembahan kami. Demikian juga Tuhan, majelis gereja yang menghimpun maupun yang memelihara persembahan kami, yang juga Tuhan berikan hikmat surgawi-Mu, sehingga persembahan ini dapat mencukupkan semua kebutuhan guna pelayanan kami di Petoran ini. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun berada, terkhusus di GKJ Petoran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, orang tua kami, keluarga kami yang sedang sakit, yang mengalami pergumulan saat ini, yang walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kiranya juga Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang akan menyertai, dan Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami ini, bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong seluruh keluarga kami. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami yang berjuang untuk menggapai pekerjaan. Tuhan Yesus, tolonglah, berkati setiap apapun yang dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan mereka kiranya juga Tuhan sertai. Apapun yang diusahakan juga Tuhan berkati. Buka jalan Tuhan, sehingga saudara kami, keluarga kami, anak kami mendapatkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKJ Petoran yang mengalami kesulitan, juga Tuhan angkat kesulitannya, yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit apapun itu. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Berkatilah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristiani yang ada, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga kesehatan. Juga Tuhan sertai, khususnya Tuhan TK kami, TK Kristen Petoran. Jadikanlah berkat agar nama Tuhan dipermuliakan melalui lembaga-lembaga Kristiani ini. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan, lembaga-lembaga Kristiani yang lain, khususnya gereja Tuhan, dimanapun berada, di tengah-tengah pergumulannya, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati. Terkhusus gereja kami yang tercinta, GKJ Petoran, Tuhan yang mendirikan gereja ini, Tuhan sendiri yang akan menyertai. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih secara khusus, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, maupun sebagai komisi-komisi yang ada. Kiranya juga Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga semua pelayanan kami walaupun di masa pandemi, tetapi kami tetap bisa melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, seluruh jemaat Tuhan di GKJ Petoran juga demikian. Berkatilah, sertailah, tutup bungkus Tuhan, sehingga damai-Mu selalu ada bagi seluruh jemaat. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, berkatilah sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kami membawa negara kami semakin hari semakin maju dan berdamai sejahtera. Usaha pemerintah untuk vaksinasi nasional, kiranya juga Tuhan berkati sehingga vaksinasi ini sukses dan dapat menekan laju daripada COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkatilah kami semua. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, kami juga berdoa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, agar kehidupan kami mampu menyatakan cinta-Mu, agar kami bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan cara mengasihi sesama kami yang kelihatan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan sepenuhnya ibadah ini, kami tutup dengan rasa syukur karena kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak Tuhan kita dibangun untuk membangun keseimbangan hidup, baik itu keseimbangan jasmani dengan keseimbangan yang rohani. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.